kemudian kita pasang standing banner. Ini mungkin kecil ya Mas, mungkin ini juga hal yang kayak sepele, tapi pada waktu 2019 lalu itu nggak ada. Akhirnya setelah PSI pasang standing banner, ya puji Tuhan alhamdulillah itu diikuti oleh fraksi lain gitu. Artinya kan itu bukan kemudian PSI mau jadi merasa yang pionirnya PSI gitu. Enggak, itu kan sesuatu hal yang memang seharusnya dilakukan gitu. Kembali lagi bersama saya Ardiansa Fadli di podcast Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, yaitu ada Bapak Agus Wijayanto Nugroho yang merupakan Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bidang penyelesaian sengketa informasi publik. Dan juga kita kedatangan tamu yang juga spesial, yaitu adalah Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Jakarta yang juga sekaligus anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di Komisi E. Ya, itu dia adalah Ibu Elva Farhi Kolbina atau Sis Elva. Selamat pagi, selamat siang Sis Elva dan Pak Agus. Selamat pagi. Gimana kabarnya Sis Elva dan Pak Agus, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Sis Elva dan Pak Agus, saya senang sekali kehadiran dua narasumber yang luar biasa ini. Ini adalah podcast yang membicarakan tentang berbagai hal tentang isu keterbukaan informasi publik di Jakarta yang saat ini sebenarnya masih menjadi tantangan untuk kita semua. Pertama, dari sisi publik, masyarakat agaknya masih belum tahu banyak tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, dan tak kalah penting juga adalah badan publik. Banyak sekali badan publik di Jakarta yang jumlahnya bukan hanya ratusan bahkan ribuan yang justru belum aware dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan salah satu buktinya adalah masih banyak yang belum mau mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi setiap tahunnya. Karena itu di sini ada Ketua DPW PSI DKI Jakarta, ada Sis Elva, gitu Pak Agus, dan kita apresiasi Komisi Informasi karena PSI DKI Jakarta pada tahun 2024 ini berhasil meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan nilai 92. Artinya PSI menjadi satu-satunya partai di Jakarta yang berhasil meraih anugerah keterbukaan informasi publik. Gitu. Jadi justru partai-partai yang lain yang di Jakarta ini mestinya mencontoh apa yang telah dilakukan oleh PSI di Jakarta. Untuk itu mungkin yang pertama saya ingin tanyakan ke Sis Elva adalah soal alasan Sis Elva kenapa mau mengikuti kegiatan Monef, dan juga trik atau strategi untuk bisa meraih predikat informatif itu seperti apa, terutama bagaimana Sis Elva sebagai ketua gitu memberikan arahan terutama kepada anggota PPID pengelola informasi publik di PSI DKI Jakarta. Nah, itu seperti apa Sis? Ya, terima kasih banyak Mas Ardi, Pak Ketua, terima kasih banyak waktunya. Teman-teman Komisi Informasi juga sudah mengundang kami PSI DKI Jakarta. Jadi yang pertama, kami di PSI Jakarta malah harus mengapresiasi nih apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi begitu. Pada waktu awal kami mempunyai fraksi di DPRD DKI Jakarta 2019 lalu, kami sama sekali tidak mengetahui gitu kalau misalnya ada Monef gitu ya yang dilakukan oleh Komisi Informasi gitu. Tiba-tiba pada waktu itu teman-teman di Komisi A menyampaikan, PSI ini nggak masuk gitu bahkan dalam nominasi 3 besar gitu kan. Sementara pada waktu itu kami merasa kenapa ya gitu, padahal secara internal kami merasa sudah mencoba untuk berusaha untuk jadi transparan ke publik begitu. Apapun kami share gitu di sosial media kami, terus kemudian juga kami banyak melakukan diskusi publik, kemudian kami juga membuat laporan-laporan kinerja tahunan, laporan keuangan tahunan gitu kan. Ternyata malah nggak masuk nih kriteria yang Monef-nya kira-kira baik begitu ya secara pelaporan. Akhirnya kami berkomunikasi lah, kami audiensi, ini apa yang salah nih dari kami gitu. Ternyata memang ada ada list gitu ya dari KI yang harus dipenuhi oleh badan publik gitu untuk kemudian
bisa masuk ke dalam kategori yang informatif dan tidak informatif tadi itu. Nah, belajar dari kesalahan itulah kemudian mungkin bukan kesalahan, kalau miskomunikasi itu, ketidaktahuan kami juga pada waktu itu, kami harus akui gitu ya. Akhirnya kami belajar dan kemudian mengaktifkan PPID ya, berarti mengaktifkan PPID di PSI Jakarta begitu. Tapi memang kalau secara prinsip gitu ya, Mas Ardi dan Pak Ketua, PSI memang berusaha menjadi partai yang terbuka, yang transparan gitu. Artinya ketika kami merasa masyarakat ini harus tahu apa yang dilakukan oleh sebuah partai politik. Jangan kemudian partai politik dilihat hanya sibuk 5 tahunan sekali gitu kan. Sementara masyarakat juga bertanya-tanya, ini partai politik kalau lagi nggak pemilu ngapain ya gitu kan. Pasti itu pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam gitu. Saya waktu belum masuk partai politik juga itu pertanyaan yang ada di kepala saya gitu. Kira-kira partai politik ini ngapain sih 5 tahun sebelum pemilu ini gitu. Nah itu yang kemudian PSI di Jakarta mau coba lebih terbuka, masyarakat harus tahu apa yang kami kerjakan, bahwa partai nggak cuma urusan pemilu aja gitu, bahwa juga ada manajemen organisasinya, ada manajemen keanggotaannya, ada kemudian bagaimana melakukan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat gitu. Itu yang kami rasa menjadi prinsip kami di PSI Jakarta, begitu Mas Adi. Artinya kan PSI hari ini menjadi salah satu partai gitu ya di Jakarta yang punya komitmen yang tinggi terhadap keterbukaan informasi publik, ya salah satunya dibuktikan dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan MONF ini. Dan kita melihat peningkatan yang lumayan signifikan. Kalau di 2023 PSI meraih predikat menuju informatif dengan nilai 80,3 dan sekarang berada di peringkat informatif dengan perolehan 92 gitu. Kalau dari Sis Elva secara pribadi gitu ya, ini memandang keterbukaan informasi publik itu sebagai apa, gunanya dan juga perannya untuk partai politik itu apa sebenarnya? Apakah untuk memperbaiki, misalnya untuk memperbaiki citra di masyarakat, menjaga kepercayaan publik, atau ada hal lain gitu? Menurut kami di PSI tentu sangat penting sekali Mas. Artinya mungkin kita bisa lihat ya, banyak sekali survei yang menunjukkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap badan publik, terutama partai politik, partai politik, kemudian juga anggota DPR, DPRD gitu, institusi-institusi pemerintahan gitu, itu mendapatkan nilai yang cenderung kecil gitu untuk dalam hal kepercayaan publik. Nah, apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi ini menurut saya bagus sekali gitu, akhirnya mendorong gitu ya, mau tidak mau para badan publik ini harus memberikan informasi sejelas-jelasnya apa yang mereka bisa pertanggungjawabkan kepada masyarakat di dalam kinerjanya mereka, day to day-nya gitu istilahnya. Jadi ya ini mendorong kami pribadi gitu ya, partai politik PSI dalam hal ini ya, untuk kemudian itu dan membantu kami, sangat membantu kami, menjadi tools kami juga untuk memenuhi kriteria apa saja yang ideal partai politik ini di DKI Jakarta tuh seperti ini ya gitu. Itu bagi kami sangat membantu kami lah di PSI Jakarta untuk meningkatkan kinerja kami, untuk kemudian juga memperbaiki cara pandang publik terhadap partai politik gitu. Artinya kan mereka jadi punya harapan. Sesederhana itu tadi Mas yang sudah saya sampaikan di awal, PSI bukan kemudian mau sok-sokan si paling informatif gitu, enggak juga gitu. Tapi memang sesederhana kami di PSI ini ketika akhirnya memutuskan untuk menjadi partai politik yang terbuka, sesederhana pikiran kami adalah kita nih waktu belum masuk partai politik, kita bertanya-tanya partai politik itu isinya apa aja gitu, dan jangan kemudian partai politik ini juga jadi badan publik yang tertutup gitu. Partai politik ini kan butuh konstituen gitu kan, artinya konstituen juga harus diyakinkan bahwa partai politiknya bekerja begitu Mas Ardi. Siap, terima kasih Sis Alva. Kalau ke Pak Agus, Pak, sebenarnya seberapa penting Pak partai politik ini mengikuti pelaksanaan MONF? Iya, menjadi menarik membicarakan partai politik kalau kita sebenarnya merefleksikan lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu
memang cukup lama. Jadi kurang lebih 10 tahun untuk menggagas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ketika 2008 disahkan, jadi di era 2008 itu 10 tahun, hampir sekitar tahun 2000-an itu mulai proses bagaimana undang-undang ini disusun. Nah, menjadi catatan penting, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah sejarah inisiatif DPR membentuk undang-undang ini. Nah, kalau inisiatifnya di DPR, sebenarnya logikanya adalah ini kebutuhan publik. Sehingga kalaupun melihatnya ketika kebutuhan publik, otomatis yang bisa menangkap siapa? Pasti partai politik. Karena pemerintah sendiri kalau pada saat itu situasinya sedang tidak baik-baik saja, apalagi berbicara keterbukaan informasi publik. Sehingga kalaupun melihat dari pasal-pasal yang ada diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kita akan melihat beberapa tarik ulur dari undang-undang ini menunjukkan beberapa titik kompromi. Nah, itu menunjukkan bahwa di DPR selaku representasi publik ataupun masyarakat cukup bisa menghadirkan beberapa hal yang memang tuntutan publik itu dianggap harus terbuka. Maka apa yang disampaikan Sis Elva tadi sebenarnya sederhananya partai politik itu kerjanya itu setahun, 2 tahun atau 5 tahun. Padahal dia 5 tahun ada setiap kali ganti ke proses politik atau kepemimpinan, atau setelah dia selesai proses pemilu politik itu ngapain saja. Nah, itu menjadi penting. Apalagi kalau kita tahu partai politik itu juga didanain oleh publik, dalam artian dia mendapat bantuan ataupun anggaran dari pemerintah. Walaupun secara faktual kalau catatan dari teman-teman Bappenas ataupun hasil risetnya teman-teman di KPK, itu biaya politik itu dengan uang yang diberikan pemerintah itu sebenarnya jauh. Dalam arti jauh itu nggak bisa nutupin untuk proses politik atau pendidikan politik ataupun apa, itu sebenarnya jauh. Sehingga situasi itu memang menjadikan kadang calon kepala daerah atau calon legislatif dalam melaksanakan tugasnya mengambil posisi yang tindak koruptif itu lebih banyak di posisi di sana. Nah, sehingga itu menjadi perhatian betul bagi partai politik. Bahkan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada satu pasal khusus yang memang mengatur keterbukaan informasi publik. Bagaimana dia didirikan, siapa saja pengurusnya, bagaimana cara dia mengambil keputusan, terus apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana pendidikannya. Nah, itu hal-hal yang itu sebenarnya yang harus disampaikan kepada publik. Karena jangan sampai publik itu diajak istilahnya berkontribusi kepada partai politik ataupun dia didekati partai politik hanya mendekati proses pemilu saja. Setelah itu mereka ditinggalkan. Padahal ya tadi yang menghasilkan kepemimpinan di Republik ini seluruhnya itu adalah salah satunya adalah partai politik untuk baik tingkat nasional. Walaupun di tingkat di daerah mungkin bisa calon independen, tapi prinsipnya sebenarnya partai politik punya tanggung jawab besar terhadap proses kepemimpinan ataupun keberlangsungan berbangsa ini. Artinya kan dengan keterbukaan informasi publik ini salah satu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa roda organisasi dalam partai politik, mesin organisasinya berjalan dengan baik dan pertanggungjawaban partai politik kepada publiknya juga berjalan gitu Pak ya. Iya, itu yang harus ditunjukkan sehingga kenapa tadi apa yang harus disampaikan. Ada beberapa klasifikasi informasi kalau kita melihat di undang-undang. Ada beberapa informasi yang prosesnya itu wajib diumumkan. Jadi kalaupun orang tidak minta itu wajib dikasih tahu. Jadi minimal alamatnya di mana sih partai politik ini, siapa sih pengurusnya di tingkat ranting ataupun di tingkat kelurahan ataupun bahkan di tingkat mungkin organisasi terkecilnya partai politik itu apa, itu terlihat sehingga orang tahu kalau dia mau menyampaikan aspirasinya harus ketemu siapa, harus menyampaikan ke siapa, calegnya siapa saja, yang terpilih siapa, programnya apa, itu juga harus terpublikasikan. Nah, ada beberapa nanti juga di dalam Undang-Undang KIP menarik juga. Itu ada beberapa informasi yang prinsipnya kalau orang minta untuk mendapatkan itu harus melalui permohonan informasi, tidak bisa langsung meminta saja. Nah, makanya bahkan di dalam Undang-Undang KIP juga mengatur ada beberapa informasi yang prinsipnya itu bisa dikecualikan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi menarik. Jadi diatur di Undang-Undang KIP itu sudah ada klasifikasinya, mana yang berkala, prinsipnya diumumkan, mana yang tersedia setiap saat, kalau orang minta itu harus mengajukan permohonan, bahkan ada yang serta-merta ataupun informasi yang dikecualikan. Sehingga itu yang digunakan instrumen oleh partai politik, mana yang sekiranya wajib diumumkan ya sudah, diumumkan bisa lewat website, bisa melalui media sosialnya, terserah.
Karena prinsipnya itu orang nggak perlu minta, harus dikasih tahu. Ibarat barang, kita masuk mall, semua yang di etalase itu boleh dilihat. Tapi kalau kamu butuh hal tertentu, seandainya kita di mall, toko sepatu, masuk sepatu, semua sepatu dipajang. Tapi kalau saya pengen nyoba sepatu yang ukuran 43, 39 atau apa, baru, nah itu melalui mekanisme permohonan. Nah kira-kira sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin untuk kedalaman tertentu ataupun hal tertentu bisa jadi informasi itu perlu mengajukan permohonan. Maka kenapa tadi disampaikan partai politik harus punya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kira-kira seperti itu. Artinya kan partai politik, Sis Elva, kalau dari penjelasan Pak Agus tadi punya pekerjaan yang sebenarnya berat untuk bisa menyesuaikan dan mengimplementasikan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tadi Sis Elva sudah menjelaskan bahwa nggak mudah loh untuk bisa menyesuaikan ini dari awalnya yang tidak tahu apa itu komisi informasi mungkin, kemudian juga adanya Monef dan sebagainya. Nah mungkin bisa diceritakan Sis Elva tantangan yang dihadapi PSI DKI Jakarta untuk akhirnya berada di titik ini untuk bisa sampai meraih predikat informatif. Itu tantangannya apa saja, antara persoalan orangnya, misalnya SDM-nya atau yang lainnya, nah itu seperti apa? Ya, kalau tantangannya sendiri ya Mas Ardi, awal-awal tuh memang PSI kan memang juga partai masih baru ya, belum lama lah, masih muda lah ini secara usia. Nah, awal-awal itu memang sulit sekali gitu, artinya memperkenalkan PSI kepada masyarakat gitu, mendapatkan kepercayaan masyarakat gitu kan, karena partai baru itu juga sulit sekali gitu. Tapi memang kami di internal kami memahami bahwa nggak ada cara lain untuk publik itu kenal sama PSI selain kaminya yang membuka diri gitu kan. Akhirnya ya sudah menyiapkan SDM, mengetahui bahwa orang tuh kalau tanya bisa ada satu nomor, misalnya dia bisa tanya gitu ya, adminnya PSI gitu. Waktu itu juga aku yang pegang nomornya waktu awal masuk PSI, kayak customer service aja jadinya Mas Ardi, Pak Ketua. Jadi kan kalau customer service-nya itu informatif, artinya kan orang juga mendapatkan informasi yang banyak gitu ya dari apa frontline itu gitu. Jadi itu ketika misalnya ada yang bertanya, emangnya PSI ini apa sih? Oh itu customer service-nya itu nomor pengaduannya itu harus aktif kalau bisa 24 jam gitu kan. Terus kemudian belum lagi harus ada yang standby misalnya di kantor gitu, ketika orang datang mau tanya-tanya, walaupun ujungnya dia bikin KTA atau enggak, itu kan harus tetap diladenin gitu kan istilahnya, supaya masyarakatnya juga kenal gitu. Kalau nggak kayak gitu mana dikenal PSI, mana mau misalnya orang mau milih PSI pada 2019 lalu dan pada 2024 kemarin begitu. Jadi tantangannya memang bagi kami hanya karena ya memang kami belum lama aja di dunia politik ini gitu. Tapi bahwa SDM dan lain-lain karena di dalamnya itu isinya anak-anak muda gitu ya. Justru ini jadi tantangan gitu. Jadi tantangan bagi kami untuk bagaimana orang lebih banyak lagi kenal sama PSI. Itu 2019. 2024 tantangannya memang adalah pertama kali punya fraksi gitu ya. Kemudian pertama kali akhirnya bisa mengerjakan kerja-kerja untuk masyarakat. Itu juga yang menjadi tantangan, bagaimana kemudian mengkomunikasikan kinerja PSI di dalam fraksi itu kepada publik gitu. Kami kan nggak punya media sendiri ya, nggak punya TV sendiri, nggak punya koran sendiri gitu. Yang kami punya hanya sosial media. Akhirnya itulah kemudian yang kami optimalkan sehingga memberitakan kinerja PSI baik itu di organisasi maupun di fraksi, baik itu juga urusan kegiatannya maupun urusan keuangannya, itu yang kami optimalisasi. Tentunya ke depan tantangannya adalah setelah mendapatkan predikat menuju informatif, apalagi 2024 kemarin akhirnya mendapatkan predikat informatif begitu. Konsistensi sih Mas, kalau menurut saya gitu ya, tantangannya kemudian adalah konsistensi dan bagaimana kemudian artinya kan masyarakat ini semakin tahu bahwa PSI ini bisa diakses gitu kan. Nah itu mungkin ya kecepatan respon gitu, kemudian kevalitan data yang dibutuhkan itu juga menjadi tantangan bagi kami di internal setelah mendapatkan predikat informatif ini. Seberapa tinggi PSI menerima permohonan informasi? Pernah nggak menerima permohonan informasi publik gitu dari masyarakat dan umumnya terkait apa gitu? Iya, kalau permohonan informasi terhadap kami di PSI lumayan banyak ya Mas. Artinya mungkin
banyak banget yang misalnya pengajuan untuk jurnal atau skripsi, bahkan tesis gitu. Bahkan waktu itu kayaknya ada satu disertasi juga gitu, masuk S3 gitu, minta data ke kami. Memang kebanyakan itu terkait strategi pemenangan PSI, begitu. Jadi yang diminta biasanya data-data calegnya, kemudian apakah ada SOP dalam sistem pencalekan PSI gitu. Juga ya laporan kegiatan dan laporan keuangan, dan bagi kami jadinya itu bukan hal yang begitu sulit begitu Pak Ketua dan Mas Ardi, karena ya memang kami membuka diri gitu untuk masyarakat. Kalau mau tahu tentang PSI ya tanya aja gitu. Kami juga terbuka, kami akan berikan juga informasi-informasi dan data-data yang mereka butuhkan gitu untuk kebutuhannya, seperti itu. Untuk kecepatan menjawab informasi, kalau dalam undang-undang Pak 10+7. Sebenarnya kalau di dalam undang-undang itu memang sudah diatur, walaupun kalau kita menyadari betul sebenarnya cukup lama ya. Jadi undang-undang itu mengatur 10 hari kerja dan bisa diperpanjang 7 hari kerja. Maka kenapa tadi saya menyampaikan kalau ngikutin undang-undang itu 10 hari kerja itu kan bisa jadi 2 minggu. Tingkat kebutuhan masyarakat, apalagi kita menggunakan media sosial sekarang, bisa jadi orang itu minta itu nggak melalui kanal yang istilahnya kita mungkin disediakan call center. Dia nggak mau karena dia menggunakan media sosial, dia bisa nanyanya via DM atau bahkan dia langsung melalui media sosial itu dia bertanya. Nah, sehingga jamnya juga terserah dia, karena pengguna media sosial atau pengguna internet kita itu cukup tinggi. Orang bertanya hari ini tiba-tiba dia tidak dilayani, bisa jadi dia bisa hari itu juga istilahnya mengeluh atau berkeluh kesah ataupun meminta informasi. Itu bisa jalurnya sebenarnya sudah diatur, tetapi kita nggak bisa menghindari itu, karena kalau kita menghindari ataupun malah kalau Anda bertanya harus lewat PPID ngisi formulir, pasti kita sudah dibully habis-habisan. Kelamaan. Nah, bagi saya inovasi yang dilakukan oleh badan publik dengan lebih terbuka itu bagi kita menjadi lebih baik. Maka mana yang sekiranya harus diumumkan sudah diumumkan saja. Mana yang beberapa informasi kalau orang minta kita harus memastikan siapa pemohonnya, dibuatlah aturannya ataupun diklasifikasikan sehingga petugas layanan informasi itu nanti akan lebih mudah. Karena kalau ngikut undang-undang itu permohonan 10 hari bisa diperbaiki 7 hari, bahkan kalau dia nggak dilayani bisa keberatan 30 hari kerja. Sehingga butuh 47 hari kerja aja untuk mendapatkan kalaupun badan publiknya nggak responsif, kan undang-undang masih bisa, ya udahlah ntar saya besok-besok saja. Cuma kan apa kita mau seperti kan juga enggak. Nah, sebenarnya ini menjadi catatan betul bagi kami Komisi Informasi, mendorong badan publik sekiranya memang sudah aware, terus penggunaan media sosial dan inovasi tadi menjadi sarana untuk mempermudah. Kalau perlu orang bertanya nggak di jam kerja, selama itu memang informasinya ada, langsung bisa direspon. Tapi kalau memang informasinya perlu disiapkan, ya sudah, kita bisa menggunakan mekanisme yang ada melalui ketentuan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan berarti yang diceritakan juga sama Sis Elva gitu, terkait dengan mekanisme menjawab permohonan informasi. Nah, saya mau tanya soal inovasinya tadi. Kira-kira kalau ada orang yang memohonkan informasi, bagaimana tuh strategi menjawabnya dengan cepat dan sebagainya? Nah, itu seperti apa? Ya, biasanya memang kalau yang bertanya ke PSI itu ya melalui berbagai kanal lah ya, masih ada melalui call center PSI, terus kemudian juga ada yang melalui DM Instagram ke akun PSI Jakarta, ada juga yang melalui email gitu ya. Itu banyak sekali, dan responnya memang di masing-masing platform ini ya memang udah ada yang pegang aja nih satu-satu gitu. Jadi setiap platform satu orang pegang. Betul, sudah ada yang kelola. Jadi kalau melalui WhatsApp itu sudah pasti ada yang jawab dan bukan robot ya, artinya memang kami juga menerapkan kalau bisa sepersonal mungkin gitu. Jadi orang tuh nggak ngerasa jadi kayak lagi WhatsAppan sama robot gitu kan. Terus kemudian begitu juga di email, terus kemudian juga di DM Instagram gitu, itu udah ada yang pegang masing-masing, sehingga memang permohonan itu nggak lebih, kalau bisa nggak lebih dari seminggu tadi, nggak lebih dari 3 hari bahkan gitu. Saat itu orang ngechat, saat itu juga dibalas juga direspon. Ini dari PSI DKI Jakarta kita coba bergeser Pak ke legislator begitu, karena Bu Eva atau Sis Eva juga selaku anggota DPR DKI Jakarta. Saya mau tanya Sis Eva, kalau tidak salah ada 8 anggota legislatif dari fraksi PSI di DKI Jakarta yang itu tersebar di berbagai komisi gitu, dapil dan juga komisi. Pertanyaan saya adalah,
adakah atau apa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PSI? Isu apa yang sedang diperjuangkan oleh PSI DKI Jakarta? Dan adakah dari sebagian besar isunya itu berkaitan dengan keterbukaan informasi publik? Ya, oke. Terima kasih pertanyaan Mas Ardi. Jadi memang dari 2019 lalu gitu ya, itu sudah menjadi komitmen lah kami di PSI, baik itu pengelolaan organisasi maupun pengelolaan di fraksi begitu ya, bahwa yang pertama memang tetap keterbukaan informasi. Artinya misalnya kemarin 2019 kami mendorong agar dokumen anggaran itu bisa diakses oleh masyarakat gitu. Tapi kan mungkin secara aturan juga ternyata itu dokumen yang rahasia gitu, tidak harus atau tidak wajib bagi pemerintah untuk membuka data itu gitu ya. Bagaimana kemudian political will pejabatnya aja akhirnya kan gitu. Tapi itu yang PSI dorong, perjuangkan gitu. Betul, PSI itu yang PSI perjuangkan. Nah kemudian selain daripada itu, salah satu dokumen yang kami buat di PSI Jakarta dan bisa diakses oleh publik lagi-lagi Mas, itu adalah platform PSI Jakarta. Jadi platform itu seperti apa ya, dasar perjuangan PSI gitu ya. Di ibu kota DKI Jakarta ini kita tuh mau memperjuangkan isu apa aja gitu. Jadi di dalam platform itu ya ada misalnya kita ngomongin isu-isu orang muda, polusi, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, pemberdayaan perempuan, inklusivitas terhadap teman-teman disabilitas gitu ya, persoalan tata kota, banjir dan lain-lain, hunian, itu masuk ke dalam platform PSI Jakarta yang bisa diakses oleh publik. Maka kemudian ketika kami bersuara di rapat-rapat komisi di dalam DPRD, itu udah tahu arahnya kita mau memperjuangkan apa. Misalnya di komisi E, kita mau ngomongin sistem yang lebih merit untuk para ASN di DKI Jakarta misalnya. Itu udah sejalan gitu dengan platform PSI. Misalnya kita ngomongin keterbukaan gitu atau meritokrasi gitu. Terus kemudian di komisi D misalnya urusan tata kota dan polusi gitu, pengelolaan sampah gitu ya. Itu juga sudah inline gitu akhirnya. Oh ya udah, kita udah tahu kita mau ngomongin apa, sehingga kalau rapat-rapat itu kita tahu siapa yang mau kita kejar tanggung jawabnya gitu. Dalam hal ini dinas gitu, ya anggarannya, ya kegiatannya gitu. Begitu juga di komisi E gitu ya, isu-isu disabilitas, perempuan dan anak, pendidikan, sosial, kesehatan, itu udah ada semua platformnya. Di dalam platform nilai dasar perjuangannya udah ada gitu, sehingga ya kita udah tahu kita mau kejar apa gitu, apa yang mau PSI lakukan di DKI Jakarta begitu. Nah kemudian setelah itu ya lagi-lagi ini yang PSI Jakarta lakukan 2019 lalu Mas, ketika punya fraksi kita langsung bikin jadwal piket anggota DPRD gitu. Jadi tuh gantian tuh tiap hari ada yang nunggu gitu, ada anggota legislatif yang standby begitu untuk masyarakat datang. Kemudian kita pasang standing banner. Ini mungkin kecil ya Mas, mungkin ini juga hal yang kayak sepele, tapi pada waktu 2019 lalu itu nggak ada. Akhirnya setelah PSI pasang standing banner, ya puji Tuhan alhamdulillah itu diikuti oleh fraksi lain. Artinya kan itu bukan kemudian PSI mau jadi merasa yang pionirnya PSI gitu. Enggak, itu kan sesuatu hal yang memang seharusnya dilakukan gitu. Menjadi tempat yang terbuka untuk masyarakat datang. Gedung DPRD itu kan harusnya bukan jadi tempat yang tertutup, eksklusif. Betul Mas, itu kan juga tempatnya masyarakat bisa datang dan mengadu begitu. Jadi itu yang dilakukan PSI. Terus kemudian juga mulai merekam aktivitas di dalam rapat-rapat kedewanan gitu. Artinya ketika misalnya kami di komisi E bicara tentang pendidikan, KJP, KJMO, itu direkam dan di sosial media kami sebar begitu. Itu yang juga akhirnya mulai di DPRD DKI Jakarta ini kelihatan, ternyata di dalam tuh kerjanya kelihatan gitu, ternyata di dalam mereka tuh bersuara gitu, memperjuangkan amanah-amanah konstituen. Oke, menarik. Artinya ada banyak sekali program Pak Agus yang diperjuangkan oleh PSI begitu terkait dengan untuk menjamin transparansi dan juga keterbukaan informasi publik gitu. Nah, hari ini kan warga Jakarta sedang menunggu nih bahwa kita sudah punya gubernur terpilih dan dalam beberapa waktu ke depan akan dilantik begitu. Saya mau tanya, menurut PSI ini atau menurut Sis Elva begitu, kira-kira
apa yang ketika nanti setelah dilantik, apa permasalahan yang paling penting untuk diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih? Ya, kami rasa di PSI di DKI Jakarta ini tantangannya tuh udah next level gitu ya. Oke, Artinya hari ini ada transisi Jakarta menjadi kota global gitu ya. Terus kemudian juga salah satu tantangan yang ada di depan mata juga pasti kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu kan. Karena mau jadi global city ini kami rasa nggak bisa jalan sendiri-sendiri nih, harus terkoneksi juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu. Itu yang salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh gubernur terpilih menurut kami. Kemudian yang paling penting lainnya adalah political will gitu. Bagaimana kemudian gubernur ini nanti mempunyai keberanian gitu ya untuk mengambil langkah-langkah yang radikal gitu bisa jadi untuk menangani persoalan-persoalan di DKI Jakarta. Karena sebetulnya sumber dayanya sudah ada, aksesnya terbuka gitu di DKI Jakarta, APBD-nya besar sekali gitu. Ini tinggal perkara political will dari gubernur terpilih nanti, bagaimana kemudian cara dia berkomunikasi dan berelasi dengan DPRD misalnya, itu juga menjadi tantangan gitu. Di luar dari isu-isu yang memang selalu ada nih, banjir, macet, polusi, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Cuma kan itu tadi ujungnya menurut kami adalah political will dari gubernur terpilih nanti terkait beberapa kebijakan yang harus diambil oleh beliau. Kalau soal komunikasi, berarti pola komunikasi yang seperti apa yang diharapkan Sis Elva begitu yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur terhadap DPRD? Iya, tentu kembali lagi Mas, PSI tidak merasa sebagai partai yang paling benar, yang paling suci gitu, paling bersih gitu, enggak gitu ya. Cuma memang kami nih juga punya amanah konstituen gitu yang harus kami perjuangkan gitu. Sehingga ketika kami bersuara itu juga bukan semata-mata untuk citra partai gitu, tapi juga suara dari konstituen pemilih kami di DKI Jakarta yang harus kami pertanggungjawabkan begitu. Jadi ya pola komunikasi yang diharapkan tentu saja lebih banyak bersinergi ya dengan DPRD DKI Jakarta. Misalnya ada beberapa perda yang bagus sebenarnya yang kami dorong gitu dari DPRD, yaitu juga harusnya menjadi diskusi yang produktif gitu sama eksekutif, bukan kemudian jadi salah-salahan atau mempersulit satu sama lain gitu, dan jangan terjadi pola kerja yang seperti itu karena ya tantangannya untuk masyarakat DKI Jakarta ini jauh lebih besar lagi. Kalau gontok-gontokan di dalam kayaknya nggak akan selesai permasalahannya. Termasuk Perda KIP ya Mbak? Itu sebenarnya pernah diperjuangkan bagus ya. Gimana tuh Mbak? Betul. Soal Perda KIP. Iya, itu yang salah satunya nanti akan kami masukkan juga ke dalam Prolegda gitu ya, dan akan kami kawal juga nanti di Bapemperda. Siap. Jadi masuk nih kan ini. Siap. Kalau Pak Agus sendiri gimana Pak Agus? Iya, kalau kita berharap, jadi kebetulan kalau kita merefleksikan beberapa proses politikusnya di DKI, 3 kandidat calon gubernur semuanya hadir dalam podcast di Komisi Informasi. Nah, kami mengapresiasi itu dan itu juga kami sampaikan, dipublikasikan. Nah, alhamdulillah yang terpilih juga hadir kedua-duanya, sehingga saya kira apa yang akan disampaikan nanti kita tinggal membaca ulang sebenarnya atau melihat ulang apa yang pernah disampaikan di ruangan ini. Ini akan menjadi sejarah bahwa apa yang sudah disampaikan, komitmennya seperti apa, eksekusinya seperti apa. Saya kira apa yang disampaikan Sis Elva menjadi menarik. Infrastruktur kita punya, sumber daya ada, uangnya ada, tinggal komitmennya. Karena kita melihat Jakarta itu kan bukan dalam kondisi standar, posisinya sudah di atas standar. Kita membicarakan tidak seperti daerah, dan itu menjadi barometer di Republik ini. Jadi sebagai kota global, prosesnya memang grade-nya kita harus nggak kaleng-kaleng, tapi ya itu tadi komitmennya dan bagaimana proses eksekusinya dan komitmen will-nya itu juga harus menjadi jelas. Karena kalau nggak terukur, nggak jelas, sehingga apa yang sudah dilakukan nanti nggak akan terlihat. Ya kira-kira kalau boleh sedikit pantun, ubur-ubur ikan lele kan gitu kan. Kalau kamu nggak terbuka, nggak usah dipilih lagi deh. Gitu ya. Saya kira itu menjadi hal yang penting, karena kalau
parameternya dan apa step-stepnya sudah dibuat tapi tidak dieksekusi, ya sama saja kan gitu. Itu akan mencederai apa yang sudah masyarakat harapkan. Ekspektasi masyarakat pasti sangat besar. Oke. Tapi itu yang harus kita eksekusikan. Terima kasih. Baik, ya semoga Jakarta ke depan makin baik dan tentu kita menunggu perubahan-perubahan yang dilakukan dan kemajuan kota Jakarta selanjutnya. Terakhir sekali ini untuk Sis Elva, mungkin tentu saja saya rasa PSI punya resolusi ke depan seperti apa, terutama PSI DKI Jakarta. Mungkin terakhir gitu sekaligus closing statement, kira-kira gimana caranya atau resolusi apa yang ingin PSI lakukan, terobosan-terobosan ke depan yang PSI DKI Jakarta ingin lakukan di Jakarta, termasuk dalam konteks keterbukaan informasi publik. Gimana sih? Terima kasih Mas Ardi, Pak Ketua. Tentu PSI Jakarta akan terus berkomitmen gitu ya, menjadi badan publik, menjadi partai politik yang terbuka, yang aksesibel bagi masyarakat. Kami akan tetap dan selalu membuat laporan-laporan kinerja tahunan, laporan kinerja, laporan keuangan, bahkan laporan keuangan kami juga melibatkan auditor eksternal begitu. Dan kami akan selalu merespon apapun permintaan masyarakat terhadap PSI Jakarta begitu. Kemudian kami juga ke depan akan lebih banyak mendengarkan masukan dari masyarakat terkait apalagi yang kira-kira masyarakat mau lihat dari PSI di DKI Jakarta gitu, yaitu semua semata-mata tentu saja bukan hanya untuk citra PSI gitu, tapi juga untuk kepentingan publik yang lebih besar lagi, seperti itu. Siap, baik, terima kasih Sis Elva atas kehadirannya. Dan juga terima kasih Pak Agus atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman sahabat keterbukaan informasi publik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari seorang ahli matematikawan yang mengatakan bahwa data is the new oil, bahwa data adalah minyak bumi terbaru yang saat ini sangat penting. Kalau dulu orang menganggap bahwa minyak adalah segala-galanya, sesuatu hal yang sangat berharga bagi sebuah negara, tapi hari ini di era digital data punya peran yang penting. Asal datanya seperti minyak, dia harus diolah dulu, dia harus dikelola dengan baik, baru dia bisa melahirkan buat kemajuan kota, buat progresivitas perkembangan Indonesia dan terutama Jakarta. Terima kasih, kita kembali lagi di episode podcast KI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.